Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama al-hadits. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan di bulan yang istimewa, di hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Di antara karunia yang sangat besar dan banyak, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, kata para ulama, adalah nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya rahmatnya, ampunannya dan berkahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dihidupkan oleh Allah dalam iman yang taat dan istiqamah hingga wafat dalam Islam dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berusaha, terus berupaya mengikuti langkah dan sunnah-sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini fikih puasanya kita tambah. Jadi jangan sampai kemudian kita berpuasa tapi tidak tahu hukumnya. Karena kata para ulama disebutkan faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Bahwasanya satu orang yang dia beribadah kepada Allah memakai ilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa pakai ilmu. Oleh karenanya wajib kita mengilmui setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, agar pertama nilainya besar di sisi Allah, dan yang kedua agar kita tidak melakukan perbuatan sia-sia. Sudah dikerjakan tidak berpahala, ini sayang sekali. Nah, oleh karena itu temanya adalah perkara-perkara pembatal puasa. Kita lihat dulu definisi daripada puasa. Arti puasa itu apa? Secara bahasa, puasa artinya adalah as-siyamu lugatan. Puasa secara bahasa adalah al-kuffi anisyai atau al-imsaku anisyai. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu. Secara bahasa, al-kuffi anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Contoh misalkan, ketika di daerah kita setiap Senin itu sore hari suka ada pasar Senin. Biasanya Bapak dan Ibu tidak luput setiap Senin suka datang ke pasar Senin. Belanja Ustaz Tara. Untuk apa? Ya Ustaz Abi maningali we mantau kan itu. Jadi hanya bolak-balik mondar-mandir saja. Ya ninggalian gitu sugan we gitu di ditu teh anu balager. Mondar-mandir bolak-balik. Lalu ditanya, ibu tebalanja, abdi nuju saum. Abdi nuju saum. Saum anu dimaksud saum naon? Nya saum balanja. Secara bahasa saum teh al-kufi anisyai atau al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Kenapa ibu mondar-mandir hungkul? Tidak belanja, lagi saum. Saum apanya? Saum balanja. Ada orang duduk bareng, diam aja, nggak ngomong-ngomong.
Lalu kita bilang, ya macikan mah lagi saum bicara. Lagi saum bicara. Al-kufi anis syai' atau al-imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu. Wa syar'an, adapun secara istilah, saum itu adalah imsaku an muftirin. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi imsaku an muftirin. Puasa itu adalah menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Makanya kan puasa yang wajib itu, ada yang hafal? Puasa wajib apa saja? 1, Ramadan. 2, qada. 3, nazar. 4, kafaroh. Nah, puasa wajib itu Ramadan, qada, nazar, kafaroh. Itu puasa wajib. Ramadan dan qada tahu. Nazar apa? Puasa yang berkaitan dengan janji kita. Ya Allah, kalau misalkan nanti saya begini begitu, maka saya akan puasa sekian hari. Itu nazar. Sementara kafaroh berkaitan dengan pelanggaran kita atas syariat yang tidak dikerjakan. Namanya kafaroh. Nanti kita lihat. Itu 4 puasa wajib, sisanya sunat. Biniyatin maksusatin, niatnya khusus. Makanya puasa wajib dan puasa sunat, puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Malam yubayyitin niat falasiyamalah. Siapa orang yang tidak mempermalamkan niatnya, maka tidak ada puasa baginya, tidak ada pahala baginya. Beda dengan puasa sunat, dadakan nggak jadi masalah. Jami'a naharin, kita berpuasa adalah keseluruhan hari. Hari itu dimulai dari kapan berpuasa? Min turu'il fajri ila ghurubi syams. Sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Min muslimin, hanya diterima dari seorang muslim. Hanya diterima dari seorang muslim. Hanya diterima dari seorang muslim. Berarti yang tidak muslim tidak diterima puasanya. Ada non-muslim ikutan puasa, ya tidak diterima puasanya. 2, akilin, berakal. Yang tidak berakal, yang terganggu akalnya, ya tidak wajib bagi dia berpuasa. Ada orang tanya, wahai syekh, katanya. Ini nanya asli ke Syekh Al-Arifi. Tahu Syekh Al-Arifi seorang da'i dakwah di Timur Tengah. Datang, dia bertanya lewat telepon secara live di TV. Wahai syekh, katanya, saya ini terjatuh, terpeleset, lalu jatuh ke mulut saya itu katanya 1 buah-buahan. Jadi melon atau semangka jatuh di mulut. Nah, pada saat jatuh di mulut itu tanpa sengaja tertelan. Kemudian setelah saya terpleset, jatuh itu buah-buahan, jatuh pula padanya air ke mulut saya. Sampai kemudian saya menjadi kenyang karenanya. Wahai syekh, kira-kira apakah saya batal atau tidak? Itu Syekh Arifi cuma bengong doang. Ini orang itu kumaha gitunya coba. Terpeleset, jatuh buah murah, langsung katelan. Air jatuh di langsung mereka minum. Nah, apakah puasa saya cina masih harus dilanjutkan atau tidak? Ya, kalau orang jawab, ya Anda tidak diterima karena Anda tidak berakal. Puasanya diterima dari orang yang berakal, Anda tidak berakal, katanya gitu. Mana mungkin coba kepeleset, jatuh buah habis, jatuh air habis gitu. Itu kumaha carana jatuh? Eta cigana aya akal-akalan gitu ya. Tohirin, selain berakal harus ini tohirin, harus suci min haidin wa nifasin, suci dari haid dan nifas. Nah, kita lihat nih dari sini kaidahnya ada 4 kaidah penting. Dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Nih saya rangkum nih tentang 4 kondisi perbuatan yang membatalkan puasa. Kondisi 1. Ada orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa. Jadi melakukan tindakan yang membatalkan puasa, faktor lupa. Lupa itu kalau sudah lupa suka nggak ingat. Lupa kalau sudah lupa suka tidak ingat. Jadi kalau sudah lupa tidak ingat. Contoh perbuatan makan di siang hari padahal lupa. Minum di siang hari, dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Berjima di siang hari sedang puasa, dia lupa bahwa dia sedang puasa. Itu contoh perbuatannya.
Maka hukumnya kalau makan minum berjima karena lupa, hukumnya 1, puasa tidak batal. Puasanya tidak batal. 2, tidak perlu qada karena tidak batal. 3, tidak berdosa dong karena lupa. 4, tidak perlu kafarah. 4, tidak perlu bayar kafarah kalau lupa. Ingat, kalau lupa. Ini yang pertama. Ustaz, kalau makan lupa wajar, minum lupa wajar, kalau berjima lupa gimana itu? Ya, bisa jadi saja orang yang sedang marah dan bersyahwat suka tidak ingat apa-apa. Beresnya baru ingat gitu. Iya. Nah, yang kedua, melakukan hal yang membatalkan karena salah. Lupa dan salah 2 hal yang berbeda. Salah gimana maksudnya? Misalkan ada santri datang ke hutan. Pas datang ke hutan, ini jamnya misalkan jatuh ke jurang. Handphonenya jatuh ke langit. Maksudnya mati, tidak ada sinyal, tidak ada internetnya, tidak nyambung. Dengan warga jauh. Kemudian masih makan sahur. Duh, ini sudah azan subuh apa belum? Sudah terbit fajar apa belum? Lalu itu santri memutuskan, kayaknya belum azan subuh. Maka masih makan minum. Ketika masih makan dan minum, lewatlah warga setempat lalu bilang, kok masih makan minum? Adzan subuh sudah berlalu 15 menit yang tadi. Karena faktor salah menentukan, maka hukumnya batal puasa dia. Faktor salah. 2, harus qada, meskipun tidak berdosa dan tidak perlu bayar kafarah. Ingat, salah dan lupa 2 hal yang berbeda. Da Ustaz abdi mah terang manawi teh tos azan kumaha atuh? Ya batal secara hukum, batal secara hukum itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah memperhitungkan waktu berbuka. Misalkan nih, ibu datang ke padang pasir, sangat gersang, jauh dari perkampungan. Jamna tidak punya HP, itu cinit-nit pareum deui. Tahu Bu, itu HP cinit-nit? HP cinit-nit mah tidak ada WhatsApp-na, tidak ada internetnya, cuma buat nelpon jeung SMS unggul geuningan. Kamu rusak teh kamu enggak boleh dog kucing. Itu HP cinit-nit. HP-na mati, ke perkampungan jauh, ada di tengah-tengah padang pasir. Aduh, ya gimana keur puasa lagi saum, mau berbuka. Lalu akhirnya ditebak-tebak, kayaknya ini sudah deh. Kayaknya di sini sudah azan deh. Lalu makan dan minum berbuka. Datanglah penduduk setempat bilang, kenapa Anda makan minum? Apakah Anda berpuasa? Saya berpuasa. Kenapa sudah makan minum? Sementara waktu maghrib belum tiba. Di sini tanda maghribnya adalah kalau sudah gelap banget waktu itu maghrib. Kalau belum gelap banget belum maghrib. Nah, salah menentukan waktu itu, maka batal puasanya. Harus qada. Meskipun tidak berdosa dan dia tidak perlu bayar kafarah. Gitu. Ini kondisi yang kedua. Maka lupa dan salah 2 hal yang berbeda. Lupa dan salah 2 hal yang berbeda. Sekarang yang ketiga. Melakukan tindakan membatalkan puasa secara sengaja batal. Tapi ada uzur syar'i, ada alasan yang membolehkan dia untuk berbuka. Di antaranya adalah karena safar dan karena sakit. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Kalau sakit dan safar, nah boleh itu berbuka dengan sengaja karena ada uzur. Misalkan ibu badai mudik ti pameutingan ka Cibiuk. Jauh teta. Melewati naon we? Melewati lembah dan perbukitan. Lembahna lembah Cisangkuy. Bukitnya bukit gunung ya, gunung. Nah, Ustaz saya safar. Kemana Bu? Safar Bandung ke Surabaya. Ibu tetap mau saum, safar mah dapat terus. So, boleh ibu berbuka. Bismillah Ustaz. Lamun teu kuat kakara nanti di tengah perjalanan saya mau berbuka. Ba'da subuh berangkat di Bandung ke Surabaya. Pertengahan jalan macet. Udah macet, hujan. Terus kemudian jadi karena macet, hujan, jadi capek karena fisik ngedrop. Iya mah, cigahna kalau dilanjutkan nggak bisa ini mah. Maka diputuskan berbuka, makan minum. Boleh. Menyengaja berbuka karena ada uzur syar'i.
udzur syar'ina safar, karena dalam perjalanan. Atau misalkan ada santri di sini, puasa hari ini bismillah. Ternyata pagi hari dia terserang sakit perut. Gak kuat perutnya itu, ini harus makan obat. Dari yang sudah niat berpuasa, sengaja minum obat, sengaja minum air, sengaja dia makan untuk memulihkan kesehatannya. Boleh, karena dia sakit. Maka konsekuensi hukumnya, tentu batal puasanya, harus qadha puasanya, dia tidak berdosa dan dia tidak perlu bayar kafarah. Itu yang ketiga. Nah, yang ketiga. Yang keempat, melakukan secara sengaja tanpa uzur syar'i. Nah, ini yang repot dan bahaya. Orang dia di bulan puasa padahal sahur ngilu sahur. Kata Doel Sumbang kan gitu. Waktu sahur ngilu sahur, waktu buka ngilu buka, diberang batur puasa. Terus Muhammad tuh gitu. Diberang batur puasa manehna nya jajan samangka cenah kitu. Sengaja tuh berbuka makan minum tidak ada udzur syar'i, makan sengaja, minum sengaja, maka batal puasanya, wajib dia qadha, berdosa. Nah, menyengaja batal tanpa udzur syar'i teh dosa. Sementara yang berjima sengaja di saat puasa dia plus bayar kafaroh. Nah, kaidah nama cuma 4 pembatal puasa teh. Kaidahnya 4 saja. Nah, sekarang perbuatanana kita runutkan apa saja. Kita lihat. Pembatal puasa. Pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Berdasarkan kesepakatan para ulama, makan dan minum dilakukan dengan sengaja akan membatalkan puasa. Karena urgensi menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah menahan lapar dan haus. Pek ini makan minum dengan sengaja. Oleh karenanya, dalilnya Allah berfirman, wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimus syiyam ilal lail. Jadi silakan makan minum tuh. Dari kapan? Dari sejak terbenam matahari ditandai dengan azan maghrib sampai dengan beberapa saat menjelang fajar. Kalau fajar sudah datang, sudah tidak boleh makan minum lagi. Jadi rentang waktu itu silakan makan minum. Kata Rasulullah, umat Islam ini dengan umat lain cara berpuasanya dibedakan dalam 3 hal. Pertama, umat Islam ada makan sahur. Umat lain itu kalau puasa, Yahudi Nasrani tidak ada makan sahurnya. 2, umat Islam di malam berpuasa dia boleh berjima. Non-Muslim, Yahudi Nasrani, umat terdahulu berpuasa, malam harinya haram berjima. Yang ketiganya, orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi Nasrani kalau puasa, jika mereka setelah terbenam matahari ada tidur lalu bangun, sudah tidak boleh makan minum lagi. Hari kita mah pada saat beres tarawih tidur lalu bangun misalkan jam 10 mau makan minum, silahkan, boleh. Umat terdahulu mah tidak bisa. Umat terdahulu, maka yang membatalkan puasa adalah makan dan minum di waktu terlarang. Salah satunya apa? Ketika adzan subuh berkumandang, masih makan minum, jelas itu batal. Nah, besok kita bahas tentang 3 waktu utama insya Allah. Waktu sahur, waktu syuruk, waktu berbuka. Besok kita bahas tentang itu. Dan bagaimana fatwa para ulama tentang batalnya orang adzan subuh masih makan minum. Batal. Dia lagi makan minum, Allahu Akbar, langsung dileken, aduh, ya bisa kasalat soalnya langsung minum. Itu pada kata para ulama, telah sepakat para ulama tanpa khilaf, batal puasanya. Hati-hati itu. Hari dulu, makanya usah dacan hayya ala sholat. Dacan hayya ala sholat, minum we heula, makan heula, ke heula sok. Eta teh makanya karentang hayya ala sholat, waktuna malah makene, eta bisa sapiring, 2 piring, hati-hati. Itu batal, la khilafalah.
kata Imam Nawawi tidak ada beda pendapat, batal hukumnya itu. Jadi batal hukumnya. Besok kita bahas. Jadi makan minum jelas membatalkan puasa. Ustaz abdi mah mamna ngan sakedik abdi mah. Mau sedikit mau banyak makan minum batal gitu. Mau sedikit mau banyak. Mun kitu mah kagok Ustaz nu banyak atuh dosa eta mah berarti. Gitu. Yang kedua, yang membatalkan puasa yang kedua adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Namanya dalam fikih istimna. Mengeluarkan mani dengan sengaja namanya istimna. Bu, mani teh bahasa Inggris teh ceces. Ya, kalau bahasa Inggris ya. Ya, ini mah yang dimaksud dengan mani adalah air sperma. Maka siapa yang mengeluarkan mani dengan sengaja, namanya adalah istimna, baik laki dan perempuan, maka batal puasanya dengan jelas dan zahir. Kita lihat, istimna adalah mengeluarkan mani karena menuruti hawa nafsu dengan cara selain jima, seperti mencium, meraba, dan ia tahu bahwa maninya akan keluar dengan perbuatan tersebut. Bahasa ilmiahnya itu adalah masturbasi atau onani, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Jadi masturbasi itu bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Hati-hati itu. Siapa yang masturbasi dan onani laki-laki, itu sama artinya dia telah menzinahi ibunya, ibu jarinya. Jadi hati-hati, naudzubillah min dzalik, itu perbuatan haram. Perbuatan haram. Baik pada laki atau pada perempuan. Emang Ustaz itu bagaimana perempuan ada yang masturbasi? Banyak perempuan masturbasi, melakukan masturbasi. Perempuan-perempuan yang kesepian, perempuan yang ditinggal jauh oleh suaminya, perempuan-perempuan yang dia lama misalkan belum berumah tangga atau lama menyendiri karena menjanda, kemudian dia melampiaskan syahwatnya dengan istimna, itu dosa besar. Lihat kata Ibnu Qudamah, walau istamna biyadihi faqad fa'ala muharraman. Siapa orang yang istimna, yang onani masturbasi dengan tangannya sendiri, faqad fa'ala muharraman, maka dia telah melakukan perbuatan haram, dan itu adalah dosa besar. Hati-hati nih ya, masturbasi onani pada laki pada perempuan, menyengaja mau mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, biyadihi, dengan tangannya sendiri, maka itu haram. Ustaz, berarti kalau pakai tangan orang boleh atuh. Nah, itu mah koslet pikiranana. Yang dimaksud tangannya sendiri, dirinya sendiri, tapi yang sudah menikah beda lagi ceritanya. Kalau istri tengah berhalangan, suami sementara dia berkeinginan, ini fikih harus disebutkan ya, tidak boleh tabu. Daripada mereka tahu dari internet, mending guru menjelaskan. Nah, jadi kalau misalkan seorang istri lagi berhalangan, sementara suami ada berkeinginan, bagaimana cara memuaskan suami? Maka caranya adalah boleh istri menggunakan tangannya seperti itu. Tapi jika suami menggunakan tangannya sendiri, istri memuaskan dirinya sendiri dengan tangannya sendiri, faqad fa'ala muharraman, dosa besar itu teh. Sudah nikah tapi masturbasi, sudah nikah tapi onani. Masa iya dia rugi dua luar biasa. Dia melakukan dosa besar, dia melakukan keharaman besar. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Apalagi belum berumah tangga. Makanya siapa yang manis tata aminkumul ba'at falyatajawwaj. Kalau ada anak-anak, kalau ada laki perempuan yang dia sudah berkemampuan untuk menikah, menikah saja. Kalau belum bisa menikah, maka berpuasa. Puasa bisa menundukkan syahwat gitu tak. Kemarinnya anak laki-laki ini usia 15 tahun, mending nikah 15 tahun, kalau sudah pengen nikah atau ditahan dulu, diganti dulu, mending nikah. Beda laki-laki mah. Nah, jadi kalau memang dia sudah mampu secara materi, mampu untuk bertanggung jawab, mampu ilmunya, maka silakan dia untuk menikah. Tapi kalau belum mampu, materinya belum mampu, dia belum mampu bertanggung jawab, berpuasa, maka ulangi. Maka faqad fa'ala muharraman, telah berbuat dosa besar. Hati-hati. Wala yafsudu shaumuhu, ya, tetapi ya itu tidak merusak puasanya, teu batal puasana, illa ayunzila, kecuali sampai keluar air maninya. Jika berbuat istimna sampai keluar mani, baru dia batal puasanya. Fa in anzala,
maka fasada shaumuhu, kalau sampai inzal, sampai keluar mani, maka batal puasanya. Paham nah? Nah gitu, maka itu batal puasanya. Ini sanurius itu tunduk. Nah ulang ya. Bengong gitu ya. Hati-hati. Nah, coba nanti dirajia. Apakah sabun banyak yang bolong atau enggak? Ya, ketiga, sengaja berjima di siang hari. Nah, kalau ini sengaja berjima. Nah, la na'lamu baina ahlil ilmi khilafan. Kata Ibnu Qudamah, aku tidak tahu terjadi khilaf atau tidak di kalangan ahli ilmu. Maksudnya nggak ada beda pendapat gitu maksudnya. Fi anna man jama'a fil farji, siapa ya seseorang yang dia berjima pada kemaluan, pada farji, fa anzala aw lam yunzil, baik mau keluar mani atau tidak. Baik keluar mani atau tidak keluar mani. Ya ini maksudnya berjima, baik keluar mani tidak keluar mani. Audunal farji fa anzala, atau selain pada kemaluan. Ya, selain pada kemaluan dia berjima dengan istrinya, dengan pasangannya pada kemaluan atau selain pada kemaluan. Selain pada kemaluan itu bisa jadi pada dubur. Kalau pada dubur haram besar. Ya. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam lubang septic tank? Gitu kan? Gitu. Dia masuk pada lubang septic tank gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik itu keluar tidak sampai keluar, annahu yafsudu shaumuhu idza kana amidan, maka jelas itu puasanya batal. Mau keluar tidak keluar berjima dengan di siang hari dengan sengaja batal, begitu. Ya. Cuma, nah, kita lihat nih hadisnya, kita lihat dulu nih tentang kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainama nahnu julusin, kata Abu Hurairah, ketika kami duduk-duduk bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki teh bilang langsung, ya Rasulullah halaktu, celaka saya ya Rasul, celaka saya. Rasul tanya, malaka, apa yang kamu maksud kamu celaka? Maka dia mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana shaimun. Saya telah duduk di antara dua paha istriku dan saya berpuasa. Maksudnya berjima gitu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kafarohnya nih, ini kafarohnya. Rasul bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah kamu punya hamba sahaya? Punya budak yang bisa kamu merdekakan? Qolala, enggak ada ya Rasul. Urutan pertama kafaroh, bayar denda. Orang berjima sengaja di siang hari, maka harus memerdekakan hamba saya. Nah, enggak ada ya Rasul, saya tidak punya. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini. Kata Rasul, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut setelah Ramadan? Ini kata laki-laki, kolala, enggak ya Rasul, boro-boro. Ini aja Ramadan saya maksakan, apalagi nanti 2 bulan berturut-turut cuman sendirian, saya nggak sanggup ya Rasul. Karena nggak sanggup, turun urutan ketiga, kata Rasulullah, kola fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu bisa ngasih makan 60 orang miskin? Dia bilang, kolala, enggak ya Rasul. Ini orang bikin salah, bikin pelanggaran, pek didenda, tak bisa nanawan, gitu tak. Ibarat nama orang ditilang ke polisi. Pada saat ditilang sama polisi, itu mah sudah tidak bawa surat-surat, tambah kemudian dia tidak pakai helm, ditambah kemudian dia tidak pakai motor dan mobil. Kumaha ditilang nawan ya tetehnya, gitu. Terus ditanya sidang di tempat, tidak ada Pak. Atau nanti sidangnya di pengadilan, aduh Pak saya jauh bukan asli orang sini, jadi begini susah, begitu susah. Sampai kemudian famakatha, ya. Maka Rasulullah terdiam. Famakatha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terdiam. Fabaina nahnu ala dzalika, dalam kondisi diam, ini orang gimana dikasih denda tidak bisa bayar gitu. Utia, didatangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi di arokin fiha tamrun, pada satu keranjang yang isinya tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau rutop itu kurma basah. Tamar kurma kering. Beda ya. Rutop kurma basah. Tamar kurma kering.
Kemudian Rasul bilang, "Aina sa'il?" Mana yang tadi nanya? Mana kata Rasul. "Ana ya Rasul, saya." Kata Rasul, "Hudha, bawa ini, bawa. Fatasaddaq bihi." Maka bersedekahlah dengan kurma yang ada dalam keranjang ini. Sok tadi itu bawa sedekah. Ini orang bilang apa? "Ya Rasulullah, a'alayya afqaru minni?" Ya Rasulullah, apakah ada orang lebih fakir dari saya? Aduh, ieu teuing-teuingan ya. Apakah ada orang yang lebih fakir daripada saya? Sampai ini harus disedekahkan? Sampai dia mengatakan, sesungguhnya aku itu lebih fakir daripada siapapun di kota Madinah ini. Maka fadhahikan Nabi tersenyum sampai terlihat 2 gigi serinya. Saking ini orang sudah melanggar, disuruh denda teu bisa, ada kasih keranjang kurma, dikasihkan kurmana, sok sedekah kaditu. Adakah ya Rasul yang lebih fakir daripada saya? Kudu kasah ngasihna, da saya teh paling balangsak di dieu teh. Akhirnya apa kata Rasul sambil tertawa, qul athimhu, ya athimhu ahlak. Udah deh kasih makan tuh keluarga kamu gitu, Bu. Sudah bikin pelanggaran, bikin kesalahan, dia bikin dosa, mau didenda nggak bisa, dikasih kurma nggak bisa juga ke yang lain, malah diri dan keluarganya yang makan kurma gitu. Pertanyaannya adalah, ini kan yang bersyahwatnya suaminya, nu kena denda suaminya. Kumaha kalau yang bersyahwat adalah istrinya? Jika istri yang maksa-maksa bersyahwat kepada suami, maka yang kena denda ini adalah istri. Alah, ibu. Iya. Jadi kalau ibu yang maksa-maksa ke suami, padahal suami tidak berkeinginan, maka nu kena denda teh ibu eta teh. Maka ibu urutan denda urutan denda pertama membebaskan budak, tidak ada hari ini. Pilihan kedua adalah ibu silakan puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihan yang ketiga adalah saya akan memberi makan orang miskin, 60 orang miskin. Ngan ulah harapkan dikasih korma dar Rasul gitu aya. Eta mah. Nah, maka kalau istri yang bersyahwatnya ngajak-ngajak ke suami, ya istri yang kena. Tapi kalau suaminya yang bersyahwat ngajak-ngajak ke istri, ya suaminya yang harus kena denda. Tapi kalau dua-duanya, maka cukup diwakili oleh suaminya. Begitu. Bagaimana Ustaz kalau saya dipaksa? Saya nggak mau, saya pengen puasa, saya dipaksa oleh suami. Gitu. Saya tidak mau, saya dipaksa oleh suami. Nah, para ulama berfatwa, istri-istri yang dipaksa untuk berjima oleh suaminya, padahal dia tetap mau berpuasa, maka setelah berjima, istri boleh melanjutkan puasanya. Alhamdulillah. Nah, itu kata para ulama, karena hukumnya sama seperti dipaksa berbuka. Seperti Muslim Uighur di Cina, ya dipaksa oleh orang-orang sana, oleh orang-orang komunisnya untuk berbuka di siang hari. Mereka dipaksa, dicekoki makan dan minum. Setelah itu boleh mereka lanjutkan puasa, masih boleh. Itu sama, kiasnya dari sana. Ya, mereka pun yang kemudian diajak dan dipaksa-paksa. Ya istri ngancam ke suaminya, ya, istri ngancam ke suami ini mah, pah, pokoknya mah pah misalkan. Sampai suaminya terpaksa melayani istrinya, maka istri yang harus bayar denda, suami boleh lanjut puasa lagi. Enak ting suaminya. Itu. Seorang suami diperkosa oleh istrinya. Ini fikih wajib disampaikan daripada menduga-duga dan malu bertanya. Daripada menduga-duga dan malu bertanya. Nah, pengecualian. Adapun jika mani keluar bukan hal-hal di atas, bukan karena istimna, bukan karena berjima, tapi karena mimpi, di siang hari mimpi, ya, mau laki-laki mau perempuan, lagi puasa, lalu dia tidur, dalam tidur itu dia mimpi, pada saat dia mimpi dia mimpi berjima, lalu kemudian keluar mani, pada saat dia bangun dia dapati air mani di celananya, maka itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Atau seseorang yang dia memikirkan sesuatu yang enak atau melihat lawan jenis yang menarik tanpa menyentuh, dia tanpa melakukan apapun dengan tangannya, tiba-tiba keluar aja, hanya lihat kuda jorjoy, lihat kuda jorjoy, gitu ya. Tiba-tiba ada domba betina mau diakikahkan di mahat. Tiba-tiba si domba betina ini meni bersih domba betina tanya gitu, warna putih mulus, lihat domba betina langsung keluar air mani misalkan, maka itu tidak membatalkan puasa kecuali kamu melakukan tindakan khusus, ya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza an ummati, Allah memaafkan umatku yang terbayang di hati mereka. Kenapa?
sepanjang apa? Malam ta'mal au tatakallam. Jadi pikiran buruk, pikiran jahat masih di dalam hati itu belum dinilai. Sampai dia kerjakan atau sampai dia berbicara. Jadi bisikan-bisikan hati kita tuh yang buruk-buruk belum ada nilainya. Belum ada nilainya. Sama dengan pikiran-pikiran seperti tadi. Begitu. Inilah yang ketiga. Sekarang perkara yang membatalkan yang keempat. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh. Ibnu Abbas mengatakan innamal fatara mimma dakhala wa laisa mimma kharaja. Pembatal puasa adalah segala sesuatu yang masuk dan bukan yang keluar. Jadi pembatal puasa adalah segala sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Nah, oleh karena itu ada dua pendapat nih tentang membatalkan puasa ini. Karena dari kaidah Ibnu Abbas, innal fatara mimma dakhala. Kondisi pertama yang masuk ke dalam mulut. Secara kaidah umum adalah apapun yang masuk dalam mulut itu membatalkan puasa. Baik yang masuknya adalah rengit, rametuk, batu gitu. Ya, lagi naik motor, sesapeda plak, keselak langsung ke dia tahu. Jadi masuk tuh si nyamuk atau rametuk. Secara kaidah umum itu batal puasanya secara kaidah umum. Atau misalkan ini ada santri mau bayar parkir tapi digigel heula si uang 500. Ya, digigel heula karena susah harus ngejalankan motor. Pas belok kanan, ruas ngerem langsung uang katalan melewati tenggorokan. Secara kaidah umum itu batal. Secara kaidah umum batal. Atau dulu mah kalian main kelereng geuningannya, si kelereng teh sok dibersihkeun geuningan disegelum heula. Nah, terus kasal. Iya kan ada orang main kelereng itu gitu, dibersihkan terus disimpan di dia. Nah, kalau sampai masuk melewati tenggorokan itu batal secara kaidah umum. Cuman ditaksis oleh sebagian ulama, al-aqlu haqiqatan bal ut'am ba'da mudghihi. Yang disebut makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam perut sesudah dikunyah terlebih dahulu eta makan. Maka sementara fabalul hasal laisa bi akli hakikatan, kalau yang masuk adalah batu eta bukan makan. Kalau yang masuk itu adalah misalkan tadi nyamuk, itu bukan makan. Ini khusus. Meskipun ada mazhab yang mengatakan pokoknya apapun yang masuk itu bikin batal. Seperti dalam mazhab Imam Syafi'i, yang masuk adalah batu itu batal, yang masuk adalah nyamuk itu batal, atau benda apapun selain makan minum. Jadi itu membatalkan. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan harus jenis makanan dan minuman. Sekarang pertanyaannya, aduh Ustaz, saya mau disuntik. Suntik apa Ustaz? Ini saya mau disuntik, suntik vaksin. Batal atau enggak? Ya, saya lagi puasa mau disuntik nih, kata para ulama. Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil hafizahullah mengatakan, berarti ini beliaunya masih ada. Anna illatat taftir laisat usulus syai' ilal jawf. Alasan membatalkan bukanlah semata-mata masuknya makan minum ke lambung, tapi yang dimaksud dengan batal itu adalah menguatkan badan dan mengenyangkan yang menghasilkan tenaga. Jadi kalau ibu disuntik, dengan gara-gara suntikan itu jadi kenyang dan kuat tenaga, eta batal. Namanya adalah, sebagian ulama mengatakan bedakan dengan dua keadaan. Ada suntikan lisyarab wa ta'am. Suntikan tersebut fungsinya seperti makan minum, itu batal. Tapi yang kedua, fungsinya litadawa, untuk berobat. Kalau suntikan untuk pengobatan dan berobat tidak batal. Tapi lisyarab wa ta'am itu batal. Nah, contohnya apa saja? Contoh misalkan infus, ya. Infus itu kan masuk ke pembuluh darah. Dan fungsinya cairan infus itu adalah pengganti makan dan minum. Maka otomatis orang puasa di infus ya batal. Karena cairan infus itu untuk mengganti makan dan minum. Kecuali di infus ku cai aki. Nah, kalau di infus ku cai akinya itu wassalam gitu. Bagaimana dengan ku cai nini? Tidak ada sih jualan orang di material, nggak ada. Cuma ada cai aki, ya. Air aki. Nah, sekali lagi, maka kata para ulama dibilang begini,
Boleh berobat dengan disuntik di lengan atau di pembuluh darah bagi mereka yang puasa di siang hari. Jadi suntik vaksin, baik meningitis, COVID, booster, dan lainnya. Itu dalam rangka tadawa, dalam rangka berobat boleh, silakan. Ya, disuntiknya di lengan, disuntiknya di kaki, disuntiknya di tuur, disuntiknya di bujur, dan sebagainya. Maka asalkan tadawa dalam rangka apa itu? Pengobatan, itu tidak batal. Tapi jika itu sebagai lisyarab wa ta'am, pengganti makan minum, itu batal. Jelas. Jadi pengganti makan minum atau penguat dalam rangka makan dan minum, pengganti makan minum, itu jelas batal. Oleh karenanya Syekh mengatakan ar-rajih al-aqrabu ma alaihi jumhurul fuqaha wal mu'asirin, bahwasanya pendapat terkuat mengenai suntikan apa yang menjadi pendapat mayoritas ahli fikih hari ini. Suntikan mengenyangkan, suntikan yang membuat tenaga jadi kuat, membatalkan puasa karena kuatnya dalil dan sesuai dengan tujuan syariat. Nah, gitu. Jadi suntikan-suntikan yang mengenyangkan, mendatangkan tenaga, membatalkan. Bagaimana dengan obat tetes mata? Jadi karena kita kelilipan, masuk bola basket ke mata, lalu kita mau misalkan pakai obat tetes mata. Apakah batal? Tidak batal. Ustaz, ini bagaimana kalau misalkan saya menghirup ini, ya, menghirup lem karena pilek. Pilek ku apa? Inhaler. Menghirup inhaler, saya batal atau tidak? Tidak batal. Tidak batal kecuali yang disemprot. Yang pakai uap itu disemprot, pakai uap terus dia masuk, itu membatalkan. Sisanya enggak. Ustaz, obat tetes telinga bagaimana? Ya tidak batal. Gitu, paham ya? Karena tadawa, karena untuk pengobatan, silakan aja. Gitu. Berikutnya kelima, yang membatalkan puasa yang kelima adalah haid dan nifas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat juga tidak menunaikan puasa? Qala bala, qulna bala, kami mengatakan iya ya Rasul. Fadzalika min nuqsani diniha, itulah kekurangan agama perempuan. Ketika dia sedang haid atau nifas, maka dia tidak puasa, dia tidak sholat. Contoh. Ada perempuan 5 menit menjelang adzan, di depannya sudah ada makanan. Ya, di depannya ada makanan. Ada nasi, ada bala-bala, ada gehu, ada sate, ada nasi padang, ada soto Madura, itunya. Kata udah disebutkan teh karena sebab bisa dena non mete Bu. Ya, sate, soto padang dan sebagainya ada di depan. Nah, terus menuju adzan berkumandang, 5 menit lagi adzan berkumandang, tiba-tiba keluar haid. Batallah puasa di hari itu. Padahal beberapa menit atunya nih jeung keluar ayeuna ieu teh enggak boleh begitu. Tetap dia batal, sebelum adzan berkumandang dia batal. Nah, ternyata ada seorang perempuan yang dia keburu makan dan minum. Beres makan minum, dia ke air. Cerita nama wudu, pas ke air loh. Kenapa ada darah? Ima darah haid. Palingan atau tadi rada sakit perut teh. Jelas itu darah haid, batal puasa dia. Kecuali dia mengatakan, tadi teh ke air dulu udah. Pada saat ke air sebelum adzan masih bersih kok. Berarti mah keluar setelah adzan. Berarti sah puasa di hari itu. Gitu. Ada orang, dia sedang hamil besar. Dalam kondisi hamil besar, dia kemudian puasa. Puasa dan insya Allah kuat. Kemudian beberapa saat sebelum adzan berkumandang lahiran, maka batal puasanya karena dia nifas. Maka nifas membatalkan puasa dia. Inilah yang kelima, haid dan nifas itu membatalkan puasa. Berikut yang keenam adalah gila dan murtad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin." Ya, diangkat pena dari 3 golongan. Jadi malaikat tidak mencatat amal seseorang karena 3 keadaan. 1, anin naimi hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai bangun. Jadi kalau orang tidur hibernasi gitunya, tidur 2 hari 2 malam tersadar-sadar gitu kan. Atau 7 hari 7 malam gak sadar-sadar. Atau mungkin karena sakit dia masuk ruang ICU tidak sadar-sadar selama beberapa hari. Maka tidak ada catatan buat dia. Dia meninggalkan sholat, dia tidak dosa. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Tidak ada kewajiban.
Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bayangin dia tidak beribadah sepanjang tahun itu. Maka tidak berdosa. Hatta yastayqidha, sampai dia bangun. 2, wasobi hatta yablughu, anak kecil sampai baligh. Jadi anak-anak yang belum haid, anak-anak yang belum ihtilam, mereka tidak punya kewajiban. Tidak ada catatan dari malaikat. Tidak ada catatan. Yang ketiga adalah wal majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Nah ini tidak ada catatannya. Ada orang sahur, siang harinya puasa, tapi pada saat kemudian dia kecelakaan, terbentur kecelakaan, hilang ingatannya, batal puasanya. Jadi langsung batal puasanya. Atau ada orang berpuasa, tiba-tiba ngadak-ngadak jadi gila. Ngadak-ngadak dia jadi gila, batal puasanya. Batal puasanya. Maka gila dan murtad itu membatalkan puasa. Gila dan murtad membatalkan puasa. 7, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu batal puasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho padanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi. Siapa orang yang tidak sanggup menahan muntah, maka dia tidak wajib mengqada puasanya. Maksudnya itu batal. Ada bapak, ibu ke pasar. Pas di pasar melewati setumpukan sampah. Sampah nanti disebut bau 7 huruf ya geningan. Pas lewat ke sana nyelek bau nanti karena hidung sek. Udah nyelek karena hidung, muter-muter di dia tadi luhur di tempat sinusitis di dia. Muter-muter nyelek nanti gitu. Akhirnya bikin mual, ngeri, nggak kuat langsung borolo keluar emas, perak, permata. Jadi keluar langsung itu muntahanana. Maka kalau seperti itu keadaannya tidak batal. Karena sudah nggak sanggup, tidak tahan lagi gitu. Tidak sanggup, tidak tahan lagi, jadi dia muntah, maka tidak batal. Atau misalkan lagi di satu tempat, tempatnya misalkan lagi di kamar, kamarnya terkunci, tiba-tiba ada yang kentut dari dalam. Nah si kentutnya mulek itu kan dia nyesek karena hidung gitu ya. Maka kemudian langsung tiba-tiba spontan muntah, nah gitu ya. Atau masuk WC yang WC-nya bekas orang buang air besar. Pas kadinya zong ya, deng, aduh, langsung borolo muntah, maka itu tidak batal puasanya. Kecuali wa man istaqa'a fa alaihil qada. Kalau ternyata dia melakukan sebab-sebab muntah itu maka batal puasanya. Contoh, mules, pusing, akhirnya dirogoh pakai ini misalkan, dirogoh pakai sapu, gitu tak. Karena saking pusing maka kudu dikeluarkan ku sapu gitu-gitu. Muntah, maka batal puasanya. Atau melakukan sebab lain. Kan biasanya ngarah ongkek masa beli colok gitu ya. Eta lak-lakan anak kudu dicolok ngarah ongkek. Nah, itulah batal. Tapi kalau sudah tidak sanggup, ya tanpa ada sentuhan apapun, muntah tidak batal. Tapi kalau ada sebab-sebab yang dilakukan, itu maka dia batal. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa gitu. Oh, gitu caranya gini batalnya. Cek santri teh. Ustaz nanti mah jadi kalau saya muntah ya sana. Berarti batalnya bisa makan minum, sama akal-akalan. Kedelapan, berniat membatalkan puasa. Niat, terima niat batal gitu. Maka niat batal saja sudah batal. Ada orang sahur, beres subuhan, salat subuh, pokoknya mah batal. Nah niat saja dia sudah batal gitu. Sebagaimana kata para ulama hadis Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi pada saat dia berniat untuk batal lah, pokoknya mah batal. Mau dapat makanan atau tidak dapat makanan, mau ada minumnya atau tidak ada minumnya, dia sudah batal. Dia sudah batal. Ini yang ke-8. Berniat membatalkan puasa. Terakhir, yang ke-9. Oh, udah 8 berartinya. Nah, itu yang membatalkan puasa. Sementara yang tidak membatalkan puasa, 1. Makan minum karena lupa. Kata Rasulullah, idza nasiya, apabila seseorang lupa. Lupa itu di dalam bahasa Arab ada nasiya, ada sahun. Nasiya lupa, sahun lupa. Kalau sahun itu diingatkan teringat. Kalau nasiya diingatkan dia berpotensi ingat. Makanya dalam sholat aja ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Ini dalam hadis, idza nasiya, apabila orang lupa. Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakan saumnya.
Kenapa? Fa inna ma'at amahullahu wasaqahu. Allah layaklah memberi dia makan dan minum. Ingat punya kisah tentang Ibnu Katsir yang muridnya datang. Murid Ibnu Katsir cerita, wahai Tuan Guru, saya teh puasa wajib. Kemudian pagi hari datang ke rumah saudara. Saudara nyuguhin makan minum. Saya lupa kalau saya sedang puasa. Saya makan minum. Batal nggak saya? Kata Ibnu Katsir, tidak batal, lanjutkan puasa. Tapi wahai guru, siang hari setelah zuhur saya datang ke rumah saudara yang lain. Disuguhin lagi makan minum. Dan saya lupa kalau saya puasa. Saya makan minum lagi. Tak 2 kali tak. Saya lupa kalau saya puasa. Gimana tak? Pas keluar saya baru ingat. Kata Ibnu Katsir sambil senyum. Maka lanjutkan saja puasanya. Itu Allah yang beri kamu makan dan minum. Masalahnya bukan begitu, beres asar. Saya namu lagi. Pas saya namu lagi di sana, saya makan minum lagi. Baru ingat pas di luar. Imam Ibnu Katsir ketawa lalu mengatakan, maka lanjutkan puasanya, Allah telah memberikan kamu makan dan minum. Karena kamu tidak terbiasa puasa, jadi pohoan begitu. Maka makan minum karena lupa tidak batal. 2, mandi dan menyiramkan air di kepala. Saking panasnya, saking panasnya. Jadi diguyur si kepala teh gitu, diguyur si kepala teh untuk menghilangkan kepayahan, Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa shaimun. Rasulullah pernah tuh mengguyur kepalanya karena keadaannya sangat haus dan sangat terik. Sedangkan air dengan air sedangkan dulu dalam keadaan puasa. Jadi lagi puasa renang itu boleh. Lagi puasa kita berendam di bak itu boleh. Yang tidak boleh adalah minum air di bak tersebut dengan baknya. Itu mah batal. Jadi mandi dan menyiramkan air di kepala ini tidak. Nah, ini tidak batal. Berikutnya adalah junub saat fajar. Apa yang dimaksud dengan junub saat fajar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Jadi Rasulullah setelah makan sahur kemudian berjima, setelah berjima adzan berkumandang. Maka tidak jadi persoalan. Itu tidak jadi masalah. Silakan Rasulullah silakan ya dalam sunnah Rasul ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, puasanya tetap dilanjutkan. Silakan mandi besar dan dia sholat subuh saja. Ada orang tuh saking tanginas sahurnya jam 2. Jam 2 dia sahur, kemudian dia tidur, kemudian dia junub dan bangun-bangun jam 10 siang. Kumaha ini ya? Bangun jam 10 belum sholat subuh tapi junub, maka lanjutkan puasanya. Jadi silakan dilanjutkan puasanya. Silakan mandi besar langsung sholat subuh. Bisa sholat subuh jam 10 tidak apa-apa. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini maka tidak membatalkan puasa. Terakhir adalah bersiwak atau sikat gigi. Bersiwak atau sikat gigi. Ya, maka sikat gigi itu tidak membatalkan. Cuman kata para ulama, kalau sikat giginya di bawah zuhur, sebelum zuhur itu mubah. Kalau setelah zuhur itu makruh sikat giginya. Jadi bersiwak atau sikat gigi pada saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Baik, alhamdulillah inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya Allah besok kita akan bahas yang berkaitan dengan 3 waktu utama. Afdolnya waktu sahur, afdolnya waktu syuruk, dan afdolnya waktu berbuka. Insya Allah kita bahas besok dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diterima seluruh ibadah kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.